Itu kekuatan rohani yang menjadi penggerak jasmani untuk melakukan berbagai tindakan. Kekuatan ini seringkali disebut sebagai kemauan atau keinginan terhadap sesuatu dan dikenal dengan istilah nafsu. Nafsu ini dapat menjadi pendorong besar dalam kehidupan, namun jika tidak dikelola dengan bijak, ia juga bisa menjerumuskan seseorang ke dalam keburukan. Sejak dahulu, para ahli dalam berbagai bidang, baik itu psikologi, filsafat maupun agama, telah mencoba memahami dan mengklasifikasikan nafsu manusia. Meskipun terdapat perbedaan dalam jumlah pembagian jenis nafsu, semua sepakat bahwa nafsu dapat dibagi menjadi dua golongan besar, nafsu baik dan nafsu buruk. Namun, pandangan para orang tua zaman dulu mempersempit pembagian nafsu menjadi 4 jenis yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum. Lawamah biologis, supiah duniawi, amarah emosional, dan mutmainah spiritual. Setiap jenis nafsu ini memiliki karakteristik dan pengaruh yang berbeda-beda dalam kehidupan manusia. Pertama, nafsu lawamah adalah nafsu biologis. Nafsu lawamah sering disebut sebagai nafsu biologis, adalah bentuk nafsu paling dasar yang terdapat pada setiap manusia. Nafsu ini mencakup kebutuhan dasar yang vital untuk keberlangsungan hidup, seperti makan, minum, dan hasrat seksual. Nafsu ini, jika digunakan sesuai dengan tujuan dan batasan yang wajar, akan membawa kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan fisik manusia. Namun tantangan terbesar dari nafsu lawamah adalah ketika ia tidak dikendalikan dengan baik. Nafsu ini, terutama dalam aspek syahwat seksual, dapat bertransformasi menjadi sumber petaka dan kehinaan bagi pelakunya. Misalnya, orang yang berlebihan dalam memenuhi kebutuhan seksual tanpa kendali akan jatuh dalam tindakan yang melanggar norma agama dan sosial, seperti perzinahan atau pornografi. Ketika nafsu biologis tidak ditempatkan pada jalur yang benar, maka kehancuran moral dan sosial pun dapat terjadi. Secara fisik, nafsu lawamah ini berpusat pada area perut dan bawah perut, menunjukkan bahwa ia terkait erat dengan kebutuhan fisik dasar manusia. Kendati demikian, pengendalian diri terhadap nafsu ini adalah kunci untuk menjaga keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan. Kedua, nafsu supiah adalah nafsu duniawi. Nafsu supiah lebih dikenal sebagai nafsu duniawi. Ini adalah dorongan dalam diri manusia untuk menginginkan hal-hal yang bersifat material, seperti kekayaan, kekuasaan, dan kedudukan. Nafsu ini beroperasi di wilayah keinginan terhadap status sosial dan pengakuan dari orang lain. Banyak orang yang mengejar kedudukan tinggi, pujian, penghormatan, atau penghargaan sebagai bentuk pemenuhan nafsu supiah. Secara fisik, nafsu ini diposisikan di kepala, karena ia terkait dengan pikiran dan keinginan akan kekuasaan serta pengaruh. Nafsu supiah seringkali mendorong seseorang untuk tampil lebih baik daripada yang lain, bahkan terkadang dengan cara yang tidak benar, seperti pamer, curang, atau manipulasi. Ini adalah nafsu yang, jika tidak diatur, dapat mendorong seseorang pada keserakahan dan korupsi. Namun, nafsu supiah tidak selalu negatif. Ketika digunakan dengan bijaksana, nafsu ini dapat menjadi pendorong untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran. Sebagai contoh, seseorang yang bekerja keras untuk memperoleh kekayaan, guna membantu sesama, mendirikan sekolah, atau membangun fasilitas umum, akan mendapatkan pahala dan membawa kebaikan bagi masyarakat. Tetapi ketika nafsu ini melampaui batas dan seseorang menjadi rakus, ia dapat terjebak dalam sikap tamak dan egois, mengorbankan integritas dan moral demi keuntungan pribadi. Dalam banyak kasus, orang yang diperbudak oleh nafsu supiah seringkali terjatuh dalam kejahatan seperti korupsi dan penipuan. Ketiga, nafsu amarah adalah nafsu emosional. Nafsu amarah adalah bentuk nafsu yang berhubungan dengan emosi. Nafsu ini mendorong seseorang untuk